Halo semuanya, balik lagi dengan saya Dodi Rumata, Markom Grand White Hotel Salatiga. Kali ini kita hadir di sudut Wahid, yaitu seputar dunia terkini dari Grand White Hotel Salatiga. Nah, ini merupakan salah satu podcast atau bincang-bincang yang terbaru di channel Grand White Hotel Salatiga. Nah, kali ini mungkin topik yang kita akan bicarakan pada hari ini adalah bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 yang telah menyebar di dunia, terutama di Indonesia dan terutama lagi di kota Salatiga. Nah, tentu banyak sekali hotel-hotel di luar sana yang merasakan dampak yang sama. Ya, di dunia perhotelan, di dunia pariwisata, di dunia restoran. Nah, banyak sekali yang akhirnya mereka harus tutup atau akhirnya mereka harus gulung tikar karena adanya pandemi ini. Nah, di studio kami sudah ada salah satu karyawan dari Grand White Hotel Salatiga yang telah berkecimpung sudah cukup lama di dunia perhotelan juga. Beliau adalah Ibu Ambar Ayu Nurwandani. Ya, selamat datang Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Oke, sekarang mungkin saya lebih enak panggil Mbak aja kali ya, karena usia kita tidak terpaut jauh ya. Enggak sih, ya. enggak. Oke, karena ya sekitar 20 tahun mungkin ya. Mungkin ya. Jadi kita akrab aja pokoknya ya. Oke, Bu Ambar sendiri ini merupakan sales manager ya Bu ya. Betul. Di Grand White Hotel Salatiga. Kira-kira udah berapa lama Ibu menjabat sebagai sales manager? Kurang lebih sekitar 13 tahun ya. 13 tahun, luar biasa. Ini suhu berarti udah dibilang suhu ya. Suhu dari dunia perhotelan ya ini salah satunya gitu ya. Guru besar, kalau di dunia perkuliahan udah jadi guru besar ini. Suhu dingin dan suhu panas. Baiklah, oke. Sekarang kita akan bincang-bincang Ibu Mbak Ambar mengenai perhotelan. Boleh. Ya. Mungkin Mbak Ambar sedikit flashback lagi kepada beberapa tahun sebelumnya, di mana biasanya sih kalau yang aku lihat di dunia perhotelan itu tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ya. Banyak banget. Banyak ya kegiatan yang dimulai dari awal tahun sampai akhir tahun yang biasanya puncaknya di acara tahun baru. Betul. Nah, kalau Grand White Hotel sendiri kira-kira acara-acara apa sih yang biasanya yang dilaksanakan setiap tahunnya? Kalau mau ngomongin masalah event atau acara, banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Nah, sebetulnya kalau kita di awal tahun seperti ini, kita pasti akan memplanningkan 1 tahun ke depan ini. Jadi acara apa yang akan kita buat, event-event apa, karena kan kita juga banyak ya. Jadi misalkan kayak besok nih mendekati Imlek, kemudian ada Valentine, kemudian ada Hari Raya Lebaran, kemudian memperingati kemerdekaan, kemudian juga ada mungkin event-event Christmas, New Year, dan belum lagi package-package yang kita kemas dalam 1 tahun itu untuk istilahnya kita lebih dekat juga dengan tamu-tamu Grand Wahid, kita manjain, banyak package itu banyak ya. Banget. Ya, mempermudah para tamu ya untuk lebih murah tapi bisa staycation di hotel gitu. Betul, ya. Betul. Oke. Bisa diceritakan sedikit kira-kira yang kegiatan yang biasanya dilaksanakan, contohnya salah satunya apa di masa Ramadan biasanya? Kalau untuk masa Ramadan biasanya kita banyak melakukan kegiatan CSR yang pastinya ya. CSR, Betul. Nah, tapi juga dikemas juga ada package-package khusus. Biasanya kita kayak di tahun 2019 nih, kita bikin acara buka bersama tapi bersama Napi. Gitu ya. Nah, untuk di tahun yang 2020 sebenarnya kita planning kita juga akan berbuka bersama dengan salah satu panti asuhan. Kemudian kita juga akan ada takjil on the road. Takjil on the road. Betul. Nah, itu seperti apa sih takjil on the road? Takjil itu biasanya kan makanan pembuka puasa. Betul. On the road itu kan jalanan. Betul, nah, kira-kira gimana sih konsepnya takjil on the road? Biasanya kita kemas gitu ya. Kita kemas itu supaya kita lebih mengena juga ya untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin kurang beruntung dari kita. Jadi kita bisa berbagi, kita bisa merasakan gitu di saat Ramadan itu. Jadi kita jalan nih, kemudian kita bagi secara secara kayak di acak gitu ya. Jadi yang ditemukan di mana langsung dibagikan gitu. Jadi acaranya seperti itu. Tetapi pandemi ini karena kita juga sadar semuanya merasakan kita nggak bisa nih melakukan di pandemi tahun 2020 kemarin untuk Takjil on the road kita nggak ada. Kita
mengeluarkan event di Ramadan ini dengan cara yang berbeda nih. Jadi kayak misalkan kita bikin video, ya. Sebetulnya di pandemi ini tetap sih saya melihat positifnya juga. Jadi bagaimana kita harus berjuang dan tetap kreatif nih, ya meskipun kita nggak boleh ketemuan, kita nggak boleh ya, kita betul kemana-mana kita harus bersih istilahnya, tapi kita berjuang dan kita nggak pernah patah semangat untuk kita tetap berkreativitas. Ya. Itu yang paling penting. Betul. Dan di Grand sendiri mengemasnya itu dengan berbagai macam video yang kita keluarkan dengan cara-cara yang unik. Videonya tuh ada tematiknya tuh unik gitu. Ya bisa, mungkin teman-teman Sobat Wahid yang pengen lihat videonya bisa lihat di Instagram mungkin ya, Instagram Grand Wahid Hotel, jadi di @grandwahidhotel, ya @grandwahidhotel. Nanti ada di sini ya, dicantumin di sini @grandwahidhotel. Nah di situ udah ada sejumlah video yang diupload dan juga di YouTube channel ini ya, di YouTube channel ini juga sudah diupload. Jadi mungkin teman-teman yang pengen kepo, mungkin seperti apa sih ide-ide dari Grand Wahid Hotel Salatiga ya untuk memperingati hari-hari tertentu, bisa ngecek langsung ya Bu ya. Betul. Sekarang kalau misalnya Bu Ambar sendiri sebagai seorang yang merasakan berarti efek sampingnya pandemi di dunia perhotelan sendiri, tentu kegiatan-kegiatan lainnya tidak hanya itu kalau mau aku bilang sih biasanya tidak hanya melaksanakan kegiatan yang CSR atau berkaitan dengan sosial, tetapi juga mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan yang biasanya sih di Grand Wahid Hotel Salatiga tuh setiap tahun baru itu sangat terkenal dengan pesta kembang api. Nah kali ini itu tidak ada sama sekali ya, bahkan beberapa orang di luar sana banyak sekali menanyakan tahun ini Grand Wahid ada kembang api nggak? Tahun ini ada kembang apinya. Nah bisa ditanggapin mungkin Mbak Ambar mengenai hal tersebut? Ya kita sampai membuat video juga ya kalau kita menginformasikan kalau kita memang tidak ada pesta kembang api, karena memang banyak pertanyaan yang masuk lewat medsos. Gimana nih acara di Grand Wahid kan gitu ya, karena kita setiap tahun tidak pernah namanya melewatkan dengan kembang api yang durasinya 1 jam, kemudian yang benar-benar yang spektakuler seperti itu, masyarakat seluruh Salatiga sampai berkumpul di depan, Nah kita informasikan, karena ya dengan adanya pandemi ini kita juga harus menyadari ya kalau memang sekarang sudah ada batasan-batasan tertentu, tetapi kami tidak tidak ingin berhenti untuk menghibur masyarakat, ya dengan tidak adanya firework ataupun acara, tapi kita tetap berusaha nih memanjakan tamu juga, kemudian tetap kita kasih infotainment seputar paket-paket yang ada di Grand Wahid. Jadi meskipun pandemi tetap bisa kok staycation di Grand Wahid, gitu loh. Jadi intinya saya sendiri dan semuanya yang ada di Grand Wahid tetap harus istilahnya gimana caranya kita harus tetap berkreasi nih, berkreatif betul sekali ya. Karena dituntut untuk kita lebih berinovasi, lebih berkreatif dan memikirkan sesuatu hal yang baru ya. Betul. Ya, sebenarnya ini ada manfaatnya juga sih selama pandemi ini, karena kita yang bekerja di dunia hospitality mungkin bisa dituntut untuk kita bisa bekerja di luar dari yang biasanya kita kerja ini ya. Saya biasa melihat kalau pesta kembang api atau acara tahun baru di Grand Wahid Hotel Salatiga itu dipersiapkan begitu matang ya, berbagai macam acara, berbagai macam tema dan lain sebagainya. Nah kira-kira seperti apa sih persiapan yang biasanya dilakukan? Persiapannya 1 tahun loh itu. 1 tahun ya? 1 tahun. Untuk kita bentuk panitia, kemudian untuk temanya apa, gitu. Kita persiapkan 1 tahun karena kita juga harus ada talent yang mengisi, ya. Kita kemas menarik supaya tamu-tamu tuh benar-benar terhibur di vibes New Year-nya ya. Gitu loh. Jadi benar-benar nanti misalkan saya mau tahun baru di Grand Wahid Hotel Salatiga itu benar-benar mereka tuh terkesan. Betul ya, apalagi cuma sekali setahun ya. Maksudnya tahun baru 2020 tidak akan terjadi lagi. Tahun depan sudah masuk ke tahun baru berikutnya. Gitu. Berarti tema-tema yang diambil pun berarti harus dipersiapkan dengan matang ya. Pastinya. Seperti kostum, betul. Dekorasi ya. Betul. Seperti itu. Kalau masuk di tahun 2020, 2021 tentu
terasa banget perbedaannya. Tidak ada tahun baru, yang perayaan tahun baru seperti biasa ya, tidak ada kembang api, pesta dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dari karyawan sendiri apa yang dirasakan, Bu? Kemarin kita sempat ya sedih pasti ya, karena kadang kita benar-benar di akhir bulan itu crowded banget, kita persiapan meeting dan lain-lain, kita persiapan semuanya, kita busy banget gitu, semua karyawan mempersiapkan untuk New Year ya, supaya semua itu tampil perfect gitu ya. Tapi kemarin kita nggak ada acara, hanya mungkin ya memang ada gali dinner ya. Kemudian dengan adanya pandemi ini yang datang ke Jawa Tengah juga ada pembatasan, jadi tamu-tamunya juga menurun gitu. Tapi kita tetap bersemangat kok, kita tetap tetap bersemangat ya. Apapun itu kita nggak sendiri nih ya. Yang pasti kita harus menyebarkan vibe-vibe positif ya. Pandemi ini tetap mengajarkan kita tetap bersyukur. Yang penting kita sekarang masih bisa diberikan kesehatan itu luar biasa. Gitu ya. Ya, itu yang paling penting. Iya, itu yang dirasakan karyawan. Yang penting sekarang kita bisa sehat dan kita tetap masih bisa harus produktif dan kreatif untuk menghasilkan hal yang lebih baik lagi. Betul di tahun 2021 ini 2021. Gitu. Ya, kalau harapannya Bu Ambar sendiri ke depannya di tahun 2021 kira-kira seperti apa, Bu? Ya boleh kita berekspektasi tinggi ya. Tetapi kita melihat ini bukan kita juga harus patah semangat atau putus asa. Yang pasti tetap kita doakan yang terbaik buat seluruh negeri ini dan seluruh dunia ya, bahkan ya untuk yang pasti pandemi harus berakhir lah. Ya. Karena dengan pandemi berakhir ini semuanya juga akan berjalan lebih baik lagi gitu. Ya. Yang pasti saya juga berharap untuk perhotelan khususnya, ayo kita jangan patah semangat. Kita nggak sendiri. Kita tampilkan ide-ide kreatif. Ya, ini waktunya kita untuk memunculkan ide-ide kreatif. Selama pandemi. Di mana-mana boleh terpuruk. Tapi kita perhotelan tidak boleh terpuruk. Betul. Gitu. Ya, tetap semangat pokoknya. Yang penting kita semua tetap diberi kesehatan, itu yang paling penting. Dan seperti kata Bu Ambar tadi, kita dituntut untuk bisa lebih berkreatif lagi, berinovasi, menciptakan sesuatu hal yang baru, tidak hanya berpatokan pada hal yang lama, tetapi disinilah kita dituntut untuk kita bisa bekerja ekstra untuk menciptakan sesuatu hal yang lebih baik lagi ya. Iya, betul. Oke, ya. Pesan dari kami dari Sudut Wahid Podcast, tetap semangat, tetap berusaha untuk melewati berbagai macam hal di depan kita, karena itu merupakan ujian buat kita juga, membiasakan diri kita untuk kedepannya biar kita lebih kuat lagi, gitu ya. Jangan jadikan 2020 ini sebagai hal yang negatif kalau mau aku bilang. Kita aku mungkin kurang setuju kalau misalnya orang bilang nggak usah lihat ke belakang, lihatlah ke depan. Mungkin kita perlu melihat ke belakang untuk melihat hal-hal yang kurang baik untuk kedepannya biar tidak terjadi lagi. Biar kita bisa belajar dari hal yang lama, menciptakan hal-hal yang baru di masa yang akan datang. Jangan lupakan ya 3M tetap 3M, kita. Betul. 3M, mencuci rambut. Bukan. Oh, salah. Oke. Memakai masker. Memakai masker. Yes, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak. Kemudian mencuci tangan. Mencuci tangan. Iya. Satu lagi, menjaga keluarga Anda dari corona. Yes. Itu yang paling penting ya. Iya. Ya. Dan juga menjaga ya itu yang paling penting pokoknya. Oke, stay safe, stay healthy. Stay safe, stay healthy. Pokoknya itu yang paling penting buat kita semua. Oke, mungkin itu aja ngobrol-ngobrol singkat yang kita hadirkan ke Sobat Wahid semuanya. Semoga apa yang disampaikan Bu Ambar hari ini bisa menjadi hal yang baik juga buat teman-teman perhotelan dimanapun kalian berada. Tetap semangat terus dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye.